Di episode yang ke-70 ini kita akan ketahui bahwasanya ada kutipan faraq'atun min 'arifin hiya afdalun min alfiha min 'alimin fataqabbala. Maknanya apa itu? Faraq'atun, maka satu rakaatnya min arifin, daripada orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahnya itu akan lebih unggul, akan lebih istimewa, akan lebih utama daripada orang-orang selain arif billah. Berapa? Bin alfiha, 1000, ya. Perbandingannya 1:1000. Fataqabbala, yakni penerimaan daripada ibadah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita akan sama-sama ketahui betapa derajat atau kedudukan yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara makhluk-makhluk yang ada, yakni adalah orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semakin arif, orang yang semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kedudukannya akan semakin istimewa. Kalau seandainya kita berandai-andai dulu di dunia ini, kita kenal orang hebat. Orang hebat kita kenal di dunia ini siapa? Misalnya orang hebat, Sulis, Masya Allah. Misal, katakanlah presiden entah berantah Pak Sulis, orang hebat. Nah, ketika kita kenal dengan orang hebat, luar biasa. Ketika kita itu mau berjumpa dengan dia, mau sowan dengan dia, jangankan kita ya bawa sesuatu, tidak bawa sesuatu pun kalau kita kenal, pasti akan disambut dengan begitu sangat, ya. Karena dia mengenal. Beda dengan orang yang tidak mengenal. Kalau orang yang tidak kenal, bawa sampai istilah kata bermacam-macam. Tapi apa? Biasa saja. Enggak ada istilahnya dia memperhatikan ataupun memposisikan dia sebagai orang istimewa. Nah, itu analogi di dunia ini ketika kita kenal dengan orang kenal itu sangat berbeda sekali. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan posisi yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang arif, kepada orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kema'rifatannya. Jadi amalnya itu lebih utama karena kema'rifatannya. Ulang lagi, amalannya dia kerjakan di dunia ini bisa dianggap lebih utama, lebih istimewa karena kema'rifatannya. Itu titik ukur daripada orang yang bisa dikatakan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada dalil untuk penyemangat bagi kita dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalimatnya kata Rasul SAW, banyak orang. Berarti kalau banyak itu tidak 1, 2, ya lebih daripada itu. Bahkan dispesifikkan kata Nabi SAW, banyak nanti laki-laki dari umatku yang 1 huruf daripada ia keluarkan dari mulutnya itu kalimat, misal di situ tasbih. 1 huruf dari tasbihnya akan menyerupai daripada besarnya gunung Uhud sana. Berarti begitu besarnya 1 huruf, ya tasbih, bukan ini baca Quran, bukan. Tasbih 1 huruf, subhanallah, dari subhanallah mungkin sinnya saja itu sebanding dengan gunung Uhud yang ada di sana. Berarti sangat besar sekali. Tapi itu bisa bernilai seperti itu kalau dia
orang-orang yang sudah dikenal oleh Allah. Karena apa? Dia mengenal Allah karena kemakrifatannya. Tidak sekunyung-kunyung jadi hebat seperti itu. Makanya kita di sini berlatih menjadi orang apa? Orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala kalah, ya. Allahnya kalah dengan sesuatu yang kita kenal di dunia ini. Bahkan konon katanya kita itu ketika mengenal diri sendiri, jangan sampai kita lebih mengenal diri sendiri daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita hidup di dunia ini mengenal selain daripada Allah, lebih daripada Allah itu sendiri, maka akan menjadi orang yang celaka. Nah, kemudian kita insya Allah ketika menjadi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan dikasih satu surga, tapi dua surganya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini bagi orang-orang yang super spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taat, orang-orang yang beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala tapi berpredikat spesial. Dia bermakrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala, jannatan, dua surga. Surga yang pada umumnya mungkin kita kenal, tapi ada satu lagi surga khusus untuk orang-orang arif billah, di mana di sana itu bukan hanya masuk surga, tapi dia dapat melihat yang menciptakan surga. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Makanya sebagian daripada arif billah itu berkata bahwasanya kelezatan yang sempurna itu bukan terdapat pada makanan, bukan terdapat pada jalan-jalan, bukan kepada istilah kata syahwat-syahwat yang ada, bukan. Tapi kelezatan yang sempurna dan sejati adalah dia bisa bermakrifat Allah, bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ghazali sangat menekankan sekali kepada hal ini. Beliau berfatwa bahwasanya orang-orang yang mendalami di dalam fikirannya itu untuk apa? Bermakrifat, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terbuka asrar atau rahasia-rahasia tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin kita belajarnya lama, bahkan puluhan tahun, tersingkap hanya sedikit, kata beliau, sedikit itu pun sudah cukup untuk apa? Membuka dan menembus sampai daripada sanubari kita. Bukan hati sanubari, artinya sanubari itu hati di dalam hati, di palung hati yang terdalam, hingga ketika kita itu sudah bisa mengungkap, menyingkap daripada rahasia tentang ketuhanan, akan terbuka hijab kita, akan terbuka tabir kita, akan terbuka tutup sehingga kita mudah merasakan kebahagiaan dan kebahagiaan, dan kita akan bisa merasakan dan memang sejati bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia itu seperti itu. Itu keterangan kata Imam Al-Ghazali. Nah, karena betapa hebatnya orang-orang yang posisinya tinggi dan istimewa, yakni adalah orang-orang yang bermakrifat, maka dengan hal ini kita itu tidak akan bisa menggapai itu semua, kata beliau, bisa merasakan itu semua, di dunia ini bisa merasakan dekat dan bisa merasakan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu nyata. Tidak akan bisa itu kecuali dengan ilmu ma'rifatullah. Nah, makanya dipertegas pula oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu pernah berkata bahwasanya bila mana ada
seorang itu melihat seperti orang-orang yang ada di sini, nah misalnya pemuda, walaupun bapak masih muda kan di sini. Iya. Ketika ada para pemuda, kemudian itu dia sibuk, menyibukkan dirinya. Karena apa? Dia rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mencari Tuhannya. Maka ketika dia seperti itu, maka dia akan merasakan nikmat lezat itu hanya dengan Allah. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rasanya hambar, tidak ada rasa apa-apa. Makanya bahagia di dunia tiada berharga, bahagia di dunia tiada berharga. Karena apa? Kalau ditimbang ini yang namanya kenikmatan kelezatan dunia itu hanya, tahu nggak, nyamuk, sepotong daripada sayap nyamuk, ya, itu adalah kenikmatan dunia. Nah, makanya ketika kalian itu mengincar kenikmatan dunia, berarti bodoh kita. Karena apa? Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya. Dan yang bisa merasakan kelezatannya, kenikmatan itu semua bukan siapa-siapa, tapi orang-orang arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya akan menekankannya di sini untuk apa? Selalu kenal dengan Allah, selalu kenal dengan Allah, ma'rifat dengan Allah. Medianya banyak. Ya, dengan Al-Qur'an kita bisa mengenal Allah. Dengan kita belajar tauhid kita bisa mengenal Allah. Dengan kita belajar fikih pun seperti itu, bisa mengenal Allah. Bersosial bisa, ya, jadi. Nah, makanya kita lakukan semua itu. Tapi apa? Harus tahu ilmunya supaya kita tidak salah jalan. Kemudian yang terakhir, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, orang yang saat-saat di dunianya ia sibuk mencari kesenangan dirinya, memuaskan hawa nafsunya, maka di masa yang akan datang nanti di yaumul akhirat dia akan disibukkan oleh nafsu-nafsunya itu sendiri. Artinya apa? Dia akan dipertanggungjawabkan dan akan kebingungan karena apa? Dirinya sendiri. Beda pasal ketika orang itu sibuk dengan apa? Dengan Allah. Sibuk ya dia itu mencari Allah, sibuk dia itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang-orang yang model seperti itu, maka dia itu akan disibukkan nanti di akhirat sana dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuknya mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, ya, tujuannya dia mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya nanti di akhirat, tapi di dunia di sini kita bisa merasakan, bisa melihat siapa yang telah menciptakan kita. Di ilmu dua teman, orang-orang dulu sebenarnya, ya, sedang Pak. Nah, itu adalah tentang sekilas daripada apa yang ada di dalam kitab Kifayatul Azkiyah. Nah, setelah kitab ini ada yang lebih menarik lagi, nanti ada Al-Hikam yang mungkin ya selama ini mungkin ya kita mengembara ya rohani ya, mencari ya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata, kemudian ada hal-hal di tengah-tengah perjalanan. Nah, di situ nanti akan kita ketemu ya apa solusinya. Wallahu a'lam bishawab.